You sit. No, don't say that! Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang seekor anjing yang memiliki tubuh sangat besar dan berwarna merah, berjudul Clifford the Big Red Dog. Film ini dirilis pada tahun 2021, di mana menceritakan seekor anjing yang sangat unik. Dia memiliki majikan bernama Emily. Di sana mereka akan melewati banyak rintangan dari pihak yang ingin merebut anjing itu dari Emily. Bagaimana kisah mereka? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seekor induk anjing liar serta anak-anaknya diambil oleh dua orang pria dan dibawa ke penampungan. Sayangnya, salah satu anak dari anjing itu tak sempat dibawa pergi bersama dengan induknya. Scene berpindah, terlihat seorang anak perempuan bernama Emily yang sedang berbicara dengan ibunya bernama Maggie. Ibunya berkata bahwa ia akan pergi keluar kota karena ada urusan pekerjaan yang mendadak. Sebelum Maggie akan pergi, ia mencari pengasuh untuk Emily. Namun karena beberapa alasan, ibunya tak dapat menemukan pengasuh. Dan akhirnya, pamannya yang bernama Casey atau adik dari Maggie akan bertugas mengawasi Emily. Keesokan harinya, Emily sedang menjalankan tugas sekolahnya, yaitu mengumpulkan botol kaleng bekas untuk didaur ulang. Ia pun pergi menemui semua tetangganya dan meminta kaleng bekas pada mereka. Condensed milk? Magic school. Good luck. Di tempat lain, anak anjing yang sebelumnya ditinggalkan induknya berjalan di kota untuk mencari makanan. Di sana, anak anjing itu tak sengaja bertemu dengan seorang kakek. Hello. Now, let's introduce you to all the others, shall we? Kembali ke tempat Emily. Setelah dia selesai mengumpulkan kaleng, ia kembali ke rumah. Hari itu, ibunya pamit untuk segera pergi keluar kota. Tak lama Casey datang, bermaksud untuk menjaga Emily. Sebenarnya Emily tak suka pada pamannya, karena di waktu dulu, Casey pernah menghilangkan Emily beberapa kali. I lost you one time. Okay, twice if you count Atlantic City. But I won you back. Keesokan harinya, bersama dengan Casey, Emily berangkat ke sekolah. Di perjalanan, mereka melihat sebuah tenda penyelamat hewan. Emily ingin sekali pergi ke sana. Casey pun membawanya pergi ke tempat itu. Well, you're kind of creepy. Sorry. Sesampainya di tenda, mereka berdua melihat banyak sekali hewan. Pemilik dari tempat itu adalah seorang kakek bernama Britwell. Britwell pun memperlihatkan Emily, seekor anjing yang sangat lucu berwarna merah. Just the cutest thing I've ever seen. Red. I love that he's red. Emily sangat menyukainya. Ia pun meminta izin pamannya untuk menjaga anjing itu. Namun Casey melarangnya. Dengan rasa kecewa, Emily pergi berangkat ke sekolah. Okay, come on. Let's get you to school. No word of this to anyone. Ketika sampai, Emily sedikit mengalami nasib buruk. Kaleng yang ia bawa untuk praktek daur ulang tak sengaja jatuh di dalam kelas. Teman-teman sekelasnya pun menertawakan Emily. Sepulang sekolah, Emily masuk kamar dan mencoba menenangkan pikirannya. Saat Emily sedang duduk, terdengar suara tasnya sedang bergerak. Lalu dia mencoba membuka tasnya, dan ternyata di dalam tas itu ada seekor anak anjing yang sebelumnya Emily temui di tenda penyelamat hewan. Dia pun sangat bahagia. Kemudian Emily memberikan nama untuk anak anjing itu bernama Clifford. Sorry. Ishmael. Oh. It's from the Bible. No? Okay. Ebenezer. Clifford. You like Clifford? Clifford, it is. Ia pun berusaha menyembunyikan Clifford dari pamannya. Namun Clifford yang kelaparan malah pergi ke dapur tanpa sepengetahuan Emily. Di dapur, Casey tak sengaja melihat Clifford. Go. Oh no. Casey pun marah.
Emily berusaha menjelaskan kepada pamannya bahwa dia menemukan anjing itu tiba-tiba berada di dalam tasnya. Tentu saja Casey tak percaya dan meminta untuk mengembalikan Clifford esok pagi. Dengan rasa sedih, Emily membawa Clifford ke kamar. Dia pun menangis sambil memeluk Clifford. I wish we were big and strong and the world couldn't hurt us. Di pagi hari, Emily bangun dan melihat tubuh Clifford tumbuh membesar. Dia yang panik mencoba memberitahukan pamannya. Casey pun ikut terkejut melihat Clifford. Completely plausible that I would. Saat mereka berdua dalam kepanikan, tiba-tiba ibu Emily menelpon Casey. Selesai menelpon, datanglah sebuah masalah baru. Semua apartemen di tempat tersebut mempunyai peraturan, yaitu penghuni apartemen dilarang memelihara hewan. You sit. Tak lama, penjaga apartemen datang ke tempat mereka yang bernama Parker. Mereka berusaha menyembunyikan Clifford. Walau sedikit kacau, tapi Tuan Parker tak mengetahui keberadaan Clifford. Bye now. Thank you. Setelah semua kejadian itu, Emily meminta pamannya membawa Clifford pergi ke tempat dokter hewan untuk melihat penyakit yang dialami anjingnya. Nice job with the belts. Lucky your mom went through the Madonna phase in the 80s, huh? Madonna? Segera Casey dan Emily pergi ke dokter hewan sambil membawa Clifford masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, sahabat sekelasnya bernama Owen datang dan melihat Clifford. Ketika mereka sedang berbincang, Clifford melihat di taman orang yang sedang memainkan zorbball. Clifford pun berlari ke sana dan memainkan bola itu. Clifford, put him down. No, bad boy. Very bad boy. Semua pengunjung di taman kagum melihat tubuh Clifford. Kemudian mengambil gambar Clifford dan diupload ke sosial media. Di sisi lain, di tempat riset penelitian bernama Lifecro, diperlihatkan seorang pemimpin yang tak puas dengan pekerjaan anak buahnya bernama Zack. Dia meminta anak buahnya untuk membuat makanan raksasa melalui rekayasa genetika. To grow giant food through genetic engineering. Ketika mereka sedang berbincang, asisten Zack memperlihatkan Clifford yang sedang trending di semua sosial media. Melihat itu, Zack mendapatkan sebuah ide, yaitu mencari tahu mengapa tubuh Clifford membesar dan memanfaatkan gen Clifford untuk ditanamkan ke semua hewan. Kemudian Zack memerintahkan anak buahnya untuk pergi mencari keberadaan Clifford. Emily Elizabeth Howard. Bingo. Kembali ke tempat Emily. Setelah selesai beraktivitas, mereka pergi membawa Clifford ke tempat dokter hewan. Sesampainya di sana, dokter hewan tak menemukan penyakit yang dialami Clifford hingga dia membesar. Dia pun mengatakan kondisi Clifford saat ini sedang berada dalam keadaan sehat. I mean, I gotta say, besides being big and red, this dog is healthy as... Ketika mereka semua mulai bingung, seorang suster yang berada di klinik itu menceritakan tentang kakek yang pernah ditemui Emily. Dia mengatakan, bukan hanya Clifford yang mempunyai masalah gen ajaib datang ke klinik tersebut. Telah banyak pelanggan datang ke tempat mereka setelah diberikan hewan peliharaan oleh seorang kakek yaitu Bridwell. Kidding, that's nothing for a man like Bridwell. The guy could perform miracles. How do we find him? You don't? Mendengar itu, Emily berpikir, mungkin Tuan Bridwell bisa menolong Clifford. Tetapi mereka tak mengetahui di mana keberadaan Bridwell sekarang. Kemudian Owen mendapatkan sebuah ide untuk mencari lokasi Bridwell di sebuah komputer sekolah, karena Bridwell pernah mendirikan tendanya di sana. Mereka pun langsung bergegas pergi ke sekolah. We hit the school fast, get the info on Bridwell, and we bounce. I'll get Clifford something. Sementara mereka sedang berada di sekolah, ternyata di rumah Emily, Zack datang ke sana untuk mencari Clifford. Zack mengatakan kepada Parker bahwa ia sedang mencari seekor anjing yang tinggal bersama Emily.
If you could just let me know if you've seen these beings. I knew I smelled a dog. Tak tahu apa yang terjadi di rumahnya, Emily dan teman-temannya malah sibuk mencari informasi dari Bridwell. Casey dan Owen bertugas untuk pergi melihat isi dari komputer sekolah. Akhirnya berhasil menemukan informasi, lalu mereka simpan informasi itu ke dalam sebuah flash. Sedangkan Emily pergi mengambil makanan di kantin untuk diberikan kepada Clifford. Saat mengambil makanan, Emily bertemu dengan teman sekelasnya yang mencoba untuk membulinya. Namun berkat Clifford, semua orang malah kagum pada Emily karena memiliki anjing yang sangat unik. Well, that means he likes you. Tak lama Emily dijemput oleh Casey dan Owen untuk segera pulang dan melihat informasi yang telah mereka simpan. Saat mereka sampai di rumah, ternyata rumah Emily telah tersegel. Semua itu karena Tuan Parker mengetahui mereka menyimpan hewan peliharaan di dalam apartemen. Di sisi lain, Clifford yang berada di luar bersama Owen mendengar suara seorang yang minta tolong. Clifford pun segera berlari ke arah suara itu dan berhasil menyelamatkan Tuan Jarvers yang terjatuh dari atap rumahnya. Semua orang bersorak dan berterima kasih kepada Clifford. Emily pun terkejut dan datang ke tempat Clifford. Kemudian memberikan flash kepada Owen sambil mengatakan untuk mencari solusi lain karena rumahnya telah tersegel. Mendengar itu, Owen pergi meminjam laptop milik Tuan Jarvers dan berhasil mendapatkan informasi Bridwell bahwa Bridwell esok akan berada di rumah sakit. One of the days he said he wasn't available is tomorrow because he's gonna be at St. Benedict's Hospital for a prior appointment. Tak lama Zack datang ke tempat mereka. Dia pun mengklaim bahwa Clifford adalah anjing miliknya dan memasang sebuah chip ke dalam tubuh Clifford. Emily tak percaya dengan perkataan Zack, mencoba melarikan diri. Para warga sekitar tempat itu membantu Emily dan bertarung melawan anak buah Zack. Oh, my bad. Don't make me hurt you. Emily dan Owen berhasil kabur dari sana menggunakan mobil milik Casey. Emily yang sedang membawa mobil, ternyata itu pertama kali yang mengendarai sebuah mobil. We're fine. No, we're not fine. We're not fine. We're not fine. Her mother is literally gonna kill me. Terjadi kejar-kejaran antar mereka, hingga sampai di rumah Owen untuk bersembunyi. Let's never do that again. Saat berada di rumah, ibu Emily kembali menelpon Casey karena ada kabar dari sekolah bahwa Emily tak masuk sekolah hari ini. Emily dan pamannya berkata, semua baik-baik saja dan ibunya tak perlu khawatir. He's okay. Really? Maybe it's time to feed him. Selesai menelpon, mereka memutuskan untuk istirahat dan menyantap makan malam. Namun ketika itu, terlihat Zack dan pemimpin polisi di wilayah tersebut berada di sebuah acara berita TV. Dikatakan bahwa mereka telah menjadi buronan kepolisian karena sudah menyembunyikan Clifford. Melihat itu, mereka semua semakin bingung. Tak lama, datanglah ayah Owen, seorang pengusaha terkaya di Amerika. Dia pun memberikan saran untuk membawa Clifford ke tempat miliknya yang memiliki lahan luas di China. At least for Hong Kong tomorrow night. Owen showed you our place outside Shanghai. It's fully staffed. Clifford would be... Emily pun tak setuju dan tetap ingin pergi ke tempat Bridwell seperti rencana mereka sebelumnya. How would you feel if you had to let that go? Okay. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke rumah sakit untuk menemui Bridwell. Sesampainya di sana, mereka mendapatkan informasi bahwa Bridwell telah meninggal dunia. He passed away this morning. No. I'm sorry. Kini mereka semua tak punya pilihan lain selain mengirim Clifford pergi ke China untuk keselamatannya. Malam hari, mereka pergi ke pelabuhan untuk mengantar Clifford. Emily sangat sedih karena harus berpisah dengan Clifford. Dengan kesedihan, Emily mengucapkan selamat tinggal. Bye, Clifford. I love you with all my heart.
Keesokan harinya, Emily dan pamannya sedang berbincang. Di sana, Casey memberikan sebuah makanan sambil mengatakan motivasi untuk Emily agar ia kembali ceria. Exclamation, angry face, gun emoji. Do you think she might be mad? Tak lama, Owen datang ke tempat mereka dan mengatakan hasil pencariannya bahwa Bridwell masih hidup dan sekarang dia berada di suatu taman. If that's not Bridwell, that means Bridwell's alive! Bridwell's alive! Bridwell's alive! Bridwell's alive! Yeah! Kemudian salah seorang tetangga Emily memanggil mereka semua untuk melihat sebuah berita di TV. Ternyata Clifford berhasil ditangkap oleh Zack dengan bantuan para polisi saat berada di kapal milik ayah Owen menuju China. Dan sekarang Clifford berada di tempat Zack. Melihat itu, Emily tak tinggal diam. Dia mengajak Casey, Owen, dan semua tetangganya untuk pergi menyelamatkan Clifford di tempat penelitian Liefegro. Looks like Harlem wants its big red dog back. Ketika mereka ingin pergi, ibu Emily menelpon kembali. Emily langsung mengangkat telepon dari ibunya dan mengatakan dia akan pergi menyelamatkan Clifford. Get out of my way. They should have left that dog alone. Now they're in trouble. Sementara itu, keadaan di lab penelitian Liefegro terlihat sangat ramai. Para wartawan berkumpul untuk menanyakan suatu hal tentang Clifford. Pemimpin dari Liefegro, yaitu Zack, berbicara di hadapan semua wartawan. Dia mengatakan terima kasih kepada semua yang membantunya untuk mengembalikan anjing miliknya. Di sisi lain, Emily dan teman-temannya telah sampai di perusahaan Liefegro. Mereka pun menyelinap masuk melewati pintu belakang. Security inside the building! What's going on? Dengan bantuan teman-temannya, Emily berhasil masuk ke dalam dan menemukan Clifford. I know. Ketika mereka ingin pergi, terjadi kekacauan di lab. Semua hewan hasil eksperimen keluar dari kandangnya. Emily menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, serta ingin pergi ke tempat Bridwell dengan cara menunggangi Clifford. Come on, get my car! Emily dan Clifford berlari sekuat tenaga hingga sampai di tengah kota. Para polisi sudah menunggu mereka di jalanan. Aksi kejar-kejaran terjadi. Polisi bersama dengan anak buah Zack mencoba mengejar dan menangkap Clifford. Di jalanan, Emily dan Clifford terus dikejar. Sampai-sampai aksi kejar-kejaran mereka tayang disiaran langsung TV lokal. Dan semua orang yang menonton sampai tegang dibuatnya. Ketika Emily dan Clifford telah jauh berlari, akhirnya Emily sampai juga di sebuah taman, tempat di mana Bridwell berada. Mr. Bridwell! Mr. Bridwell! Segera Emily meminta Bridwell agar mengembalikan tubuh Clifford seperti semula. Namun, Bridwell tak bisa mengembalikan keadaan Clifford karena cinta Emily lah yang membuatnya tumbuh sebesar itu. Small, but it was your love that made him so big. I mean, nobody can take that away. Saat Emily sedang berbicara dengan Bridwell, polisi datang mengepung tempat itu. Semua orang berkumpul melihat kejadian yang terjadi. Mr. Bridwell, you've got to do something. I can't do this on my own. They're not listening. Bridwell mengatakan kepada Emily untuk berbicara ke semua orang tentang Clifford agar mereka semua tahu bahwa Clifford bukanlah makhluk yang berbahaya. Emily, if you want them to listen, you better speak. Mendengar itu, Emily memberanikan dirinya dan mengatakan kepada mereka semua bahwa Clifford anjing peliharaannya. Dia dan Clifford tak bisa dipisahkan. Jika kalian ingin memisahkan kami, saya bertanya mengapa. Atau karena tubuh Clifford yang tubuh besar berbeda dengan yang lainnya dan akan berbahaya bagi kalian? Tidak seperti itu. Kalian tak boleh mengintimidasi seseorang dengan cara melihat dari sisi lainnya. Clifford hanya seekor anjing yang unik dan butuh majikan yang menyayangi dirinya. Mendengar kata-kata bijak dari Emily, semua orang terharu, termasuk ibu Emily yang berada di tempat itu. Who's with me? Tak lama sang perusak suasana datang. Zack mengatakan dia mempunyai bukti bahwa Clifford adalah anjing miliknya.
Dia pun meminta polisi untuk mengecek microchip yang ada di pundak Clifford. Excuse me, young lady. Namun berkat bantuan Sir Bridwell, nama dari chip itu berubah menjadi nama Emily. Emily Elizabeth Howard. Zack pun berpikir itu tak mungkin terjadi karena waktu dia menanamkan microchip bertuliskan nama Zack pemilik resmi Clifford. Setelah dia melihat dengan matanya sendiri, ternyata itu memang benar, bertuliskan nama Emily Elizabeth. Akhirnya Zack pun menyerah untuk mendapatkan Clifford. I quit. What? What? I'll never leave you, sir. Okay, I don't care about you. What? Ouch! Setelah banyak sekali masalah yang datang silih berganti, kini Clifford hidup damai bersama dengan Emily dan keluarganya. Semua orang telah menerima Clifford. Bahkan mereka membuatkan rumah yang sesuai dengan tubuh Clifford. Dan tak lupa paman Emily yang sebelumnya susah mencari pekerjaan, kini dia telah memiliki pekerjaan yang layak. Dan inilah akhir dari cerita ini. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!